Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Miss Nisa pada video pembelajaran tematik. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silahkan teman-teman siapkan alat-alat tulisnya dan buku paket tematik 3D. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membahas materi tema 3D subtema 1 pembelajaran 6. Silahkan teman-teman buka buku paketnya. Pembelajaran 6, halaman 23. Baik, teman-teman, kita mulai. Pada halaman 23 ada bacaan. Pada pagi hari, keluarga Nina bersiap untuk melakukan kegiatan masing-masing. Nina dan Adi berangkat ke sekolah. Ayah berangkat bekerja. Setelah semua berangkat, ibu melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tugas ibu rumah tangga adalah menyiapkan semua kebutuhan anggota keluarga, misalnya pakaian, kebersihan, dan makanan. Tugas ibu sangat banyak dan melelahkan, namun ibu melakukannya dengan gembira. Ibu membuat rumah menjadi nyaman dan menyenangkan. Meskipun demikian, kita pekerjaan ibu. Dengan melakukan tugas dengan baik, kita sudah meringankan tugas ibu. Kadang-kadang ibu tidak dapat melakukan tugasnya. Misalnya ketika ibu sakit atau menjenguk nenek di kampung. Anggota keluarga lain menggantikan tugas ibu. Dengan begitu rumah akan tetap nyaman. Nah, teman-teman, di sini kalian diminta untuk melengkapi kalimat rumpang pada cerita di atas. Siapa yang bisa mengisi kalimat rumpang tersebut? Nah, Miss kasih waktu untuk menjawab. Oke? Ya. Finish. Oke, kita lihat kalimat yang tepat. Ya. Nah, teman-teman, mari kita ingat kembali kalimat saran. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, jadi jawaban untuk melengkapi kalimat rumpang pada halaman 23. Nah, untuk kalimat rumpang yang pertama itu, kalimatnya menjadi, meskipun demikian, kita sebaiknya ikut membantu pekerjaan ibu. Baik, yang kedua, kalimat rumpang yang kedua, anggota keluarga lain sebaiknya juga ikut membantu menggantikan tugas ibu. Nah, siapa dari teman-teman yang jawabannya benar? Iya. Kita lanjut ya. Oke. Sekarang lanjut ke materi berikutnya. Ayo membaca. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Ibu bertugas mengurus semua keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga. Ibu juga berkewajiban mendidik dan merawat anak-anaknya. Anak berkewajiban untuk membantu ibu dan ayah. Caranya adalah dengan belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas sesuai perannya. Contoh tugas anak adalah menjaga kebersihan kamarnya sendiri.
Dan setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut contoh hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Di sini ada contoh orang tua. Haknya dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anaknya. Hak anak disayangi oleh orang tua. Nah, teman-teman diminta untuk menyebutkan contoh lain kewajiban dan hak anggota keluarga. Siapa yang bisa menyebutkan? Baik, kita lanjut. Nah, ini Miss ada contoh kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama, kewajiban orang tua memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, memberikan penghidupan yang layak. Kedua, hak orang tua dihormati dan dipatuhi nasihatnya. Yang ketiga, kewajiban anak belajar dengan giat, membantu orang tua di rumah. Yang keempat, hak anak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan. Nah, teman-teman bisa menyebutkan contoh kewajiban dan hak anggota keluarga. Ya, contoh yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar ayo berhitung, ya. Oke. Belajar dengan rajin adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anak. Hal tersebut menunjukkan tanda terima kasih dan rasa hormat kepada orang tua. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, kita juga dapat belajar di rumah. Salah satunya dengan membaca buku. Gemar membaca akan menambah pengetahuan kita. Nina gemar membaca buku. Di rumah Nina terdapat banyak buku cerita. Ada buku cerita milik Nina, ada juga buku cerita milik Adi. Jumlah seluruh buku cerita Nina dan Adi ada 250 buku. Berapa kemungkinan buku cerita milik Nina, berapa kemungkinan buku cerita milik Adi? Nah, teman-teman, masalah di atas dapat diselesaikan dengan membuat penjumlahan yang hasilnya 250. Nah, ini ya. Berapa ditambah berapa? Hasilnya 250. Nah, ini ada berapa kemungkinan ya? Ada 1, 2, 3, 4 kemungkinan. Mari kita lihat contoh penyelesaiannya. Nah, ini kita cari penjumlahan yang hasilnya 250. Yang pertama, 200 ditambah 50 sama dengan 250. Yang kedua, 100 ditambah 150 sama dengan 250. Yang ketiga, 125 ditambah 125 sama dengan 250. Dan yang keempat, 130 ditambah 120 sama dengan 250. Jadi teman-teman cari berapa ditambah berapa yang hasilnya 250. Ya. Ini ada 4 kemungkinan. Baik. Lanjut. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss. Nah, sekarang teman-teman ada tugas di rumah. Tugasnya adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 26. Seperti biasa nanti dikerjakan, kemudian difoto dan kirim ke Miss Nisa. Oke. Baik teman-teman, Miss rasa cukup penjelasan untuk materi kali ini. Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.